Nafsu sering diartikan sebagai dorongan atau hasrat pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau kecondongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Dalam kajian tasawuf, nafsu diartikan dengan jiwa, diri dan ego. Nafsu merupakan makhluk Allah yang melekat pada diri manusia. Ulama ahli marifat mengatakan, barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Dalam kitab Qatrul Gaibs atau Cahaya Iman, karya Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan ada 7 tingkatan nafsu yang perlu kita ketahui dan kendalikan. Dari ketujuh tingkatan ini, ada 2 jenis nafsu yang sering diperturutkan manusia sehingga memicu kejahatan dan menyebabkan dosa. Berikut ketujuh tingkatan nafsu tersebut. Nafsu amarah, tempatnya di asyadar atau dada. Pasukannya adalah bakil atau kikir, hirsyu atau cinta dunia, hasad, hasud, iri, dengki, riya, sombong, kebodohan, takabur, syahwat, gosap atau menggunakan milik orang lain tanpa izin. Nafsu lawamah. Nafsu ini termasuk nafsu yang jelek, yang sangat dominan dimiliki oleh manusia, baik perempuan ataupun laki-laki. Tempatnya di al-qalbu atau hati, adapun hati letaknya di bawah buah dada sebelah kiri perkiraan 2 bentang jari tangan. Sifatnya adalah suka mencela, prasangka, memaksa, ujub, iba atau bergunjing, riya, lupa mengingat Allah, ibadah jalan maksiat juga jalan, sewenang-wenang, berbohong, lalai dan lain-lain. Nafsu mulhimah, tempatnya di arru. Adapun ruh letaknya di bawah buah dada sebelah kanan perkiraan 2 bentang jari tangan. Aktivasi rahmatnya membuat nafsu mulai bersih, mampu membedakan hak dan batil, mata hati atau basirah mulai terbuka, mulailah proses musyahadah, menyaksikan Allah dengan mata hati. Nafsu ini berada di atas nafsu amarah dan lawamah, tetapi masih ada sifat jelek yang dimilikinya. Sifat jelek yang dimiliki, ujub atau ingin dipuji, merasa diri alim, berilmu, hebat, orang lain banyak dosa dan merasa diri banyak ibadah. Kebanyakan nafsu ini ada pada orang-orang dan ulama yang belajar ilmu zahir saja atau syariat tanpa guru batin. Sifat positif yang dimiliki, dermawan, bertaubat, lapang dada, sabar. Untuk naik ke tahap nafsu selanjutnya tidak bisa sendirian, harus memiliki seorang guru rohani atau mursyid. Nafsu berikutnya adalah nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah. Inilah nafsu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya, yang terdapat di dalam surah Al-Fajr ayat 27-30. Orang yang memiliki nafsu mutmainah tidak ada lagi keinginannya untuk berbuat maksiat dan kemungkaran dan mengejar dunia. Sifat yang dimiliki, sabar, taat, tawakal, tawadu, rendah hati, istiqomah, berkasih sayang baik sesama muslim dan non-muslim, tidak suka dipuji, merasa diri hina ketika dipuji, tidak suka menyalahkan dan menyesatkan orang lain. Tempatnya di asiru yang letaknya di sebelah buah dada sebelah kiri perkiraan 2 bentang jari tangan hingga ke arah dada. Pasukannya adalah kemurahan hati, tawakal, ibadah, bersyukur, ridho. Nafsu rodiyah, tempatnya di sirus siri. Mungkin yang dimaksud oleh musyanif dengan kata sirus siri adalah kalab atau, dengan dibaca fathah huruf lemnya, yaitu seluruh jasad. Pasukannya adalah kemurahan hati, zuhud, ikhlas, wara, riyadah, kepercayaan. Nafsu ini tidak hanya sekedar tunduk, namun sudah benar-benar ridho kepada segala takdir Allah. 6. Nafsu mardiyah. Tempatnya di al-khafi yang terletak di sebelah buah dada sebelah kanan, perkiraan 2 bentang jari tangan hingga ke pertengahan dada. Pasukannya adalah baik budi pekerti, meninggalkan yang selain Allah, halus atau ramah terhadap manusia, membawa mereka pada kebaikan, memaafkan kesalahan, cinta dan condong kepada mereka guna mengeluarkan mereka dari kegelapan watak dan jiwa mereka menuju jiwa yang terang. Tidak hanya sekedar ridho pada kehendak Allah, namun lebih dari itu, jiwa dan raganya hanya untuk menyembah Allah. Nafsu kamilah. Nafsu pada tingkatan insan kamil atau manusia mulia. Nafsu ini dimiliki oleh para nabi dan rasul, para sahabat dan waliullah terpilih. Nafsu tingkatan 1-3 yang harus ditundukkan dengan taubat, inabah, istiqomah dan berguru kepada ahli batin. Tempatnya di al-ahfa, yaitu pertengahan dada. Pasukannya adalah ilmu yakin,
Ainul yakin dan hakul yakin.